Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat mahasiswa? Kembali bertemu bersama saya Dievika Cidiwanti dalam mata kuliah pengembangan sumber daya manusia. Dan untuk kali pertama ini kita akan menjelaskan tentang pengembangan dan pembinaan karir pada sumber daya manusia. Namun sebelum kita memulai penjelasan secara utuh tentang pengembangan dan pembinaan karir sumber daya manusia, mari kita awali materi berikut dengan membuka deskripsi bahwa materi ini merupakan proses sistematis yang dirancang untuk membantu individu dalam mencapai tujuan karir mereka. Ini pula melibatkan serangkaian langkah dan aktivitas yang dirancang untuk membantu seseorang dalam mengidentifikasi terkait dengan minat, keahlian, dan nilai-nilai mereka, serta bagaimana mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk meraih kesuksesan di dalam karir mereka. Lantas bagaimana atau apa saja aspek-aspek dalam pengembangan dan pembinaan karir sumber daya manusia? Aspek-aspek tersebut antara lain, 1. Untuk penetapan tujuan karir. Yang kedua, pengembangan keterampilan atau kompetensi bagi individu. Ketiga adalah perencanaan karir. Mari kita bahas satu persatu. Untuk tujuan pengembangan dan pembinaan karir sumber daya manusia, di antaranya yang pertama, untuk pengembangan karir dipelajari untuk hal-hal baru dalam memulai pekerjaan. Yang kedua, pengembangan karir diperuntukkan mencapai sesuatu yang dianggap akan membuat bahagia atau senang dalam mencari pengalaman di dalam bekerja. Dan yang ketiga, bagaimana pengembangan karir untuk bisa mengembangkan dan melatih kemampuan seseorang di dalam bekerja. Sobat mahasiswa, berikutnya kita akan pelajari tentang apa saja manfaat, pengembangan, dan pembinaan karir sumber daya manusia. Yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan karyawan. Dalam peningkatan kemampuan karyawan, maka biasanya karyawan akan dilibatkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti pelatihan ataupun kegiatan-kegiatan lain yang mengasah potensi, minat bakat yang dimiliki, dan selaras dengan tujuan dari pengembangan karir. Berikutnya adalah meningkatkan suplai karyawan yang berkemajuan. Sobat mahasiswa, ada beberapa hal, dalam hal ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan dan pembinaan karir. Antara lain, 1. Yakni adanya hubungan pegawai dan organisasi dalam situasi yang ideal. Jadi, adanya harmonisasi artinya keadaan yang mendukung di dalam hubungan koordinasi antara pegawai dalam keterlibatannya di organisasi akan sangat sekali membantu pengembangan karir individu atau sumber daya manusia. Yang berikutnya adalah bagaimana personalia pegawai. Jadi, untuk tata kelola personalia pegawai ini juga sangat membantu dalam membangun karir seseorang. Yang ketiga adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengembangan karir yang berasal dari luar lingkungan. Artinya, setiap individu juga mampu untuk peka terhadap potensi atau kemampuan-kemampuan yang ada di sekitar lingkungan kita. Berikutnya adalah politicking dalam organisasi. Dan yang berikutnya, sistem penghargaan. Sistem penghargaan juga akan sangat berpengaruh dalam sebagai faktor dalam pengembangan dan pembinaan karir sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah jumlah pegawai. Ini pun menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh di dalam pembinaan dan pengembangan karir sumber daya manusia. Demikian penjelasan tentang pengembangan dan pembinaan karir sumber daya manusia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.